Ayahku adalah dewa perang. Bab 319. Li Ruyue mencibir, apakah dia layak untukku? Aku seorang mahasiswa, dan aku sangat cantik. Aku bahkan tidak peduli ketika beberapa orang kaya generasi kedua masuk sekolah mengejarku. Setidaknya aku ingin mencari seseorang dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Akhirnya, buka perusahaanku sendiri dengan pendapatan tahunan minimal 30 juta. Kak, kamu benar-benar bisa menandingiku. Zhang Mazi, bantu aku mendapatkan uang, dan berdandan bagus. Lebih mudah menangkap pria yang lebih kaya. Di belakang Li Rumeng, sebuah suara muda dan penasaran tiba-tiba terdengar dari belakang, Bibi Ruyue, tetapi kamu berusia 20-an, kamu juga bisa menghasilkan uang sendiri, aku melihatnya di TV. Program kerja belajar, kenapa kamu hanya mengandalkan kakakmu? Kamu punya kedua tangan dan kaki, Kian-kianlah yang angkat bicara. Li Ruyue melihat ke belakang adiknya dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Karena apartemen 2 kamar tidur itu terlalu kecil dan koridor pendek setelah memasuki pintu semakin sempit, Guan Qianjun dan Qian dihadang oleh Li Rumeng. Selain itu, Li Ruyue sangat emosional dan sibuk berdebat dengan kakaknya, dia tidak melihat satu pun tamu. Qian masuk, mencari alat pembersih, dan menyapu kulit biji melon yang dimuntahkan Li Ruyue ke lantai. Sambil menyapu, dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, saya penyewa baru di sini. Untuk tinggal di sini, saya harus bekerja keras, ayah. Kamu juga bisa mencari pekerjaan. Guan Qianjun juga ikut bergabung. Dia datang masuk, diikuti oleh Wang Cai. Dia memandang Li Rumeng dan tersenyum tipis, kamu belum makan malam, kan? Aku baru saja mendengar perutmu keroncongan di jalan. Li Rumeng tersipu. Aku benar-benar tidak memakannya. Karena syutingnya terlambat, kru tidak menyediakan makanan di tempat kerja. Dia baru saja menerima 100 yuan dan ingin menghabiskan 10 yuan untuk mie goreng saksian. Kalau dipikir-pikir, dia masih tidak tahan. 100 yuan untuk adikku. Li Ruyue tiba-tiba melompat dari sofa, siapa kamu? Apa ada yang salah? Ada juga anjing. Li Rumeng menjelaskan dengan cepat. Li Ruyue memandang Guan Qianjun dengan jijik, jadi, kamu adalah pria yang selalu disebut-sebut oleh kakakku. Kamu hanyalah pria miskin. Kamu pandai bermain bola basket. Ada foto tembakan setengah lapanganmu di sekolah. Kamu hanya orang miskin. Sialan, hanya mengetahui cara bermain basket tidak ada gunanya. Apakah kamu kembali dari medan perang? Berapa banyak uang pensiun yang kamu dapatkan? Guan Qianjun berkata dengan tenang, saya menemukan sesuatu dan tiba-tiba kembali, dan saya tidak mendapat 1 sen pun. Li Ruyue tertawa, pantas saja kamu begitu tidak tahu malu. Kamu membawa putrimu ke tempatku untuk tinggal dan makan. Apakah kamu masih laki-laki? Kamu pecundang. Keluar dari sini. Kamu tidak diterima. Li Rumeng tersipu, Ruyue, kamu sudah muak. Qianjun adalah teman sekelasku dan temanku. Dia memiliki putrinya dan dia tidak punya tempat tujuan sekarang. Apa salahnya tinggal di sini? Kamarku adalah untuk dia dan putriku, dan aku bisa tinggal di ruang tamu, oke. Aku selalu bertanggung jawab atas sewanya. Ya, tidak bisakah aku mengambil keputusan? Li Ruyue mencibir lagi, dan saat dia hendak membantah, seseorang tiba-tiba masuk dari luar. Dia tinggi dan gemuk, dengan bopeng dan memar di seluruh wajahnya, dan ekspresi garang di wajahnya. Begitu dia memandangnya, Li Ruyue segera datang dengan senyuman di wajahnya, saudara Zhang, lihat saudara perempuanku, itu sangat memalukan. Dia benar-benar membawa seorang pria kembali untuk tinggal bersamanya. Kamu masih sangat penyayang ke arahnya. Namun, menurutku kakakku juga telah tertipu, tolong usir pria ini secepatnya. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan ganas. Payudara Li Ruyue jauh lebih besar daripada Li Rumeng. Ketika dia melompati, dia sedikit terpental. Zhang Mazi tiba-tiba merasa tulangnya setengah lebih ringan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekatkan bahunya ke arahnya. Ingin menyentuh tempat itu, Li Ruyue menjauh dengan tenang. Dia menjadi lebih centil, kakak Zhang, calon pacarmu akan direnggut, dan aku menantikanmu sebagai saudara iparku. Li Rumeng sangat marah, Ruyue, apakah ini apa yang harus kamu katakan? Kamu bertindak terlalu jauh, itu hanya meminta kemuliaan. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tangisnya. Li Ruyue berkata tanpa malu-malu, kamu bertindak terlalu jauh, saudari. Saudara Zhang sangat baik padamu. Dia orang kaya. Kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Saya hanya mencerahkanmu. Apakah menurutmu
Aku melakukannya untuk diriku sendiri. 80% itu semua untukmu. Rumeng, Zhang Mazi memberinya tatapan sinis, adikmu benar sekali. Semua orang di bumi tahu perasaanku padamu. Ikuti saya. Apakah Anda akan menderita kerugian? Jika Anda mengikuti saya, Anda tidak perlu bekerja keras untuk membuat film. Saya akan memberi Anda 8.000 yuan setiap bulan, uang sewa akan dihapuskan, dan saya akan membiarkan Anda berdua saudara perempuan tinggal di rumah yang lebih baik di komunitas ini. Setidaknya 3 kamar tidur. Kamu belum membayar sewa selama 3 bulan dan aku bahkan tidak mengganggumu. Jika itu orang lain, aku akan membunuhmu. Dia mengatakan ini dengan nada serius. Lalu, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Guan Qianjun, siapa kamu? Mencuri seorang wanita dariku. Oh, kamu masih seorang ayah dengan seorang bayi. Apa-apaan? Keluar dari sini. Keluar dari sini. Aku akan membiarkan darahnya bersinar dan lihat. Mari kita lihat berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mati. Guan Qianjun sama sekali mengabaikan gangster kecil ini. Dia memandang Li Rumeng, kamu benar-benar lapar. Kamu tidak bisa melakukannya tanpa makan. Bagaimana kalau ini? Aku akan melihat apakah ada makanan lain yang enak di dapur dan membuatkanmu beberapa. Tanpa memandang Zhang Mazi, dia berjalan ke dapur. Bagian dalamnya sangat kecil dan sederhana, dengan kulkas kecil yang juga sudah sangat tua. Yang berharga adalah kebersihan. Ini jelas tidak dibersihkan oleh Li Ruyue. Buka kulkas. Guan Qianjun merasa sedikit sedih. Meskipun keluarga Shen Feixue tidak baik-baik saja dalam beberapa tahun terakhir dan diasingkan oleh keluarga, makanan di lemari es masih berlimpah, dan tidak pernah ada kekurangan berbagai daging, telur, sayuran, buah-buahan. Dan kulkas ini. Hanya ada 1 kubis layu, 2 tomat keriput, dan 1 butir telur. Ada setengah kantong mie kering yang ditumpuk di atas lemari es. Guan Qianjun mulai beroperasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qian tidak ragu-ragu dan masuk ke dapur untuk bekerja. Rebus mie dengan kubis, tumbuk tomat ke dalam saus, dan goreng telur rebus untuk dimakan bibi Rumeng. Segera, semuanya diatur dengan baik oleh Qian. Di luar, ketiga orang itu tercengang. Li Rumeng tidak bisa tertawa atau menangis. Li Ruyue mengertakkan gigi dan berkata, sialan. Apakah ayah dan anak perempuan aneh ini memberontak satu sama lain? Sangat lancang. Zhang Mazi tertawa jahat, melangkah mendekat, berdiri di depan pintu, dan menunjuk ke arah Guan Qianjun. Berhentilah berpura-pura. Apakah menurutmu ini keren? Tidak. Itu hanya akan membuatku menghajarmu berkeping-keping. Li Ruyue berkata dengan marah, Saudara Zhang, menurutku dia sangat ketakutan, jadi. Ini seperti seekor burung unta mengubur kepalanya di pasir, berpikir bahwa jika kamu berlari ke dapur untuk bekerja, kamu tidak akan melakukan apapun padanya, hahaha. Zhang Mazi mengangguk, saya kira begitu. Saat dia mengatakan itu, dia berguling lengan bajunya dan mengeluarkan pisau kupu-kupu yang tajam sepertinya terbang di tangan. Semburan cahaya pedang tajam dimuntahkan terus-menerus, dengan niat membunuh yang tajam. Li Ruyue bertepuk tangan, wow. Saudara Zhang, kamu sangat licin. Keterampilan pisau ini seperti ahli seni bela diri. Pisau terbang Li kecil bahkan tidak dapat bersaing dengan kamu sangat hebat. Bunuh dia, potong wajahnya menjadi bunga, dan lihat apakah dia masih berani datang ke sini untuk mencuri pacarmu. Li Rumeng berkata dengan panik, tidak. Bab 320. Li Ruyue berkata sambil tersenyum, saudari, orang bodoh yang begitu berani harus diberi pelajaran. Lihat saja saudara Zhang dan potong dia menjadi beberapa bagian seperti wortel. Zhang Mazi juga berkata, bermain dengan pisau tajam, dia berkata dengan murung, Rumeng, apakah kamu khawatir orang yang berani merebutmu dariku ini akan dipotong-potong olehku? Haha, ini kematiannya sendiri. Li Rumeng tidak bisa tertawa atau menangis, Bos Zhang, kamu tidak boleh mencari kematian, kamu tidak bisa mengalahkan Qianjun, dia sangat kuat. Itu mampu membunuh Yang Zigu dengan satu gerakan, menghadapi Zhang Mazi kecil lebih mudah daripada memotong wortel. Dibandingkan dengan Yang Zigu, Zhang Mazi bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu bulu kakinya. Li Ruyue mengejek, kakak, menurutmu ada gunanya menakut-nakuti kakak Zhang seperti ini? Begitu kakak Zhang ditakuti olehmu, dia segera mundur, haha. Suara Zhang Mazi menjadi lebih gelap, Rumeng, kalau begitu aku akan memotongnya lepaskan salah satu bagiannya dulu. Biar kutunjukkan telingaku. Begitu dia selesai berbicara. Ambil tindakan sekarang. Fiuh. Pisau kupu-kupu di tangannya bergetar memusingkan, dan terbang ke arah telinga kiri Guan Qianjun.
Guan Qianjun mengerutkan kening, Guanao. Mengapa kamu tidak memintaku memasak dengan benar? Dia bahkan tidak melihat ke arah Zhang Mazi, yang datang untuk membunuhnya, dan dengan santai melambaikan pisau dapur. Mencari. Aku tidak tahu kenapa, tapi pisau kupu-kupu yang dipegang Zhang Mazi tumbuh di pisau dapur. Guan Qianjun mengayunkan pisau dapurnya sedikit, dan pisau kupu-kupu itu mekar dengan cahaya yang lebih tajam di atasnya, berubah menjadi bola cahaya, menyinari pisau dapur tanpa henti. Zhang Mazi tercengang. Melihat tangannya yang kosong, dia sepertinya bertanya pada dirinya sendiri, penyiksaan jiwa, di mana pisauku? Tiba-tiba, Guan Qianjun bergoyang lagi. Bola cahaya yang tergantung di pisau dapur menghilang. Tidak ada apapun di pisau dapur. Guan Qianjun mengambil kembali pisau dapurnya, menyalakan keran dan membilasnya, lalu melanjutkan memotong kubisnya. Zhang Mazi benar-benar tercengang. Dia sekali lagi menyiksa jiwanya, di mana pedangku? Guan Qianjun bahkan tidak repot-repot memperhatikannya. Qian dengan ramah mengingatkan, hei. Bodoh, itu ada di kakimu. Zhang Mazi, ini. Ketika dia melihat ke bawah, dia tiba-tiba menjerit menyayat hati. Pisau kupu-kupu yang tajam, entah kapan, benar-benar menembus jauh ke punggung kakinya. Semua menembus. Berdiri tegak di sana. Orang ini memakai sandal, dan Anda dapat dengan jelas melihat darah mengalir di atasnya. Dia tidak tahu apakah Zhang Mazi lambat bereaksi atau khawatir karena dia tiba-tiba kehilangan pisaunya, sampai Qian memberitahunya bahwa dia menjerit memilukan. Tanpa sadar, dia mengangkat kakinya. Ia bahkan mengeluarkan jeritan yang melengking. Ternyata ujung pisaunya malah menembus ubin lantai. Tarikan ini hampir merobek telapak kakinya. Terlalu berisik. Guan Qianjun mengerutkan kening, Wang Cai, usir dia keluar. Wang Cai sudah mengawasinya. Begitu dia mendengar perintah itu, dia segera bergegas, melompat, menggigit tangan Zhang Mazi dan menggunakan kekerasan. Tanah ditarik dengan keras, menyebabkan Zhang Mazi berteriak berulang kali. Cepat berbalik dan lari. Oh! Mata Wang Cai memancarkan cahaya yang tajam, dan dia berubah menjadi binatang yang sangat kecil. Jari-jari Zhang Mazi ditarik semua. Baru setelah pria itu berlari keluar pintu, dia berjalan kembali, masih menderu keras ke arah pintu. Gonggongan ini sama sekali tidak terlihat seperti anjing, tetapi samar-samar seperti auman naga. Bahkan terdengar suara samar angin dan guntur. Ia bukan anjing biasa, ia telah mengambil ramuan batin naga. Naga itu hanya memiliki waktu 2 hingga 300 tahun untuk menumbuhkan 4 cakar dan menjadi naga sungguhan. Meskipun hanya dapat dianggap sebagai transformasi naga tingkat terendah di antara klan naga, ini sudah sangat mengagumkan dan tidak banyak terlihat di bumi. Zhang Mazi berteriak dengan memilukan di luar pintu, kamu tunggu aku, dan anjingmu, aku akan memanggil seseorang sekarang, aku harus memotong kalian semua. Kamu berani menyerangku. Aku akan membuat kalian semua menyesal datang ke bumi. Kemudian suaranya di telepon terdengar. Pindahkan orang ke sini, sebanyak yang kamu mau. Setidaknya 40 atau 50. Ya, bawa semua orang. Parang. Bawakan aku parang. Untuk memotong seseorang. Suara itu semakin menjauh, dan jelas dia akan turun untuk menjemput seseorang. Melihat noda darah di lantai, Li Rumeng dan Li Ruyue tercengang. Li Rumeng sedikit lebih baik, tapi Li Ruyue benar-benar bingung. Kamu berani menghadapi saudara Zhang seperti ini, menghancurkan telapak kaki dan telapak tangannya. Ini. Kamu sudah selesai. Dia akan memanggil banyak orang dan pasti akan membunuhmu. Segera. Dia akan meminta seseorang untuk melakukannya membunuhmu. Dan putrimu dan anjingmu. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Qian menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, ayahku sangat kuat. Li Ruyue mencibir. Dia berkata, kalau begitu lihat saja. Saya tuli dan tidak mendengar bahwa saudara Zhang sedang memindahkan orang sekarang. Segera, mereka akan kembali dan kalian semua akan mati. Saat ini, Qian sudah mencarinya dengan sangat rajin. Ayo, mengepel lantai. Mengepel darah di lantai. Dulu, saat Qian tinggal di rumah kakak iparnya Su Haitang, dia berinisiatif melakukan berbagai pekerjaan rumah. Walaupun saya masih muda, saya bisa melakukan apapun yang saya bisa, seperti mengepel lantai dan mengepel jendela, saya tidak tahu sudah berapa banyak yang telah saya lakukan. Kemudian, dia dijemput dari jalan oleh Bibi Fei Xue, yang membuat Shen Chang dan Su Yufeng tidak senang, jadi mereka bekerja lebih keras lagi. Bahkan di usia yang begitu muda, dia tahu bahwa jika kamu tinggal di bawah atap orang lain, kamu harus bekerja keras, dan kamu tidak bisa hidup gratis.
Dia menyeret kepalanya dan menoleh untuk melihat Guan Qianjun di dapur. Ayah. Bisakah ayah menghentikan mereka untuk datang dan keluar dari sini? Aku sangat kesal. Jika mereka datang dan memukuli serta membunuh mereka, keadaannya akan sangat kotor dan akan ada darah di mana-mana. Kalau begitu aku tidak bisa tidur malam ini, aku hanya akan mengepel lantai. Guan Qianjun menoleh untuk melihat. Melihat Qian bekerja keras membuatku merasa sedikit sedih, tapi aku juga menghargainya. Dia memang putriku yang berharga. Dia mengangguk, "Yah, mereka tidak akan muncul. Jika kamu ingin mati, mati saja di luar." Saat dia mengatakan itu, sudah ada ekspresi mematikan di wajahnya. "Jika Anda ingin mati, mati saja di luar." Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks. "Tetap sibuk." Li Ruyue mencibir lagi dan lagi, "Ayolah, Guan Qianjun, kamu pikir kamu ini siapa? Dewa. Tunggu saja, begitu saudara Zhang dan anak buahnya muncul, darahmu akan berceceran 3 kaki jauhnya. Darah putri Anda berceceran 3 kaki jauhnya. Anjingmu akan berlumuran darah." Li Rumeng memarahi, "Ruyue, apakah kamu sudah muak?" Li Ruyue berkata dengan dingin, "Tentu saja tidak. Kakak, kamu akan lebih baik suruh mereka keluar, 2 ini 1 orang dan 1 anjing, tidak. 3 anjing, keluar. Kalau tidak, nanti saudara Zhang akan memimpin orang untuk membunuh. Darah ketiga anjing itu akan menodai rumah kita." Bang! Li Rumeng menamparkan Li Ruyue dengan keras. Pemukulan itu membuatnya tercengang. Menutupi wajahnya yang terbakar, dia berteriak tak percaya, "Kak, kamu berani memukulku? Apakah kamu gila? Kamu memukulku karena 3 anjing." Bang! Li Rumeng menamparnya dengan backhand lainnya. Dia berkata dengan dingin, "Ruyue, aku sudah memanjakanmu sejak aku masih kecil. Jika ada sesuatu yang enak, kamu makan dulu dan dapatkan uang. Aku memikirkanmu dulu. Aku lebih suka tidak sarapan. Segala macam berhemat. Simpan uangnya dan belanjakan untukmu. Kembangkan temperamen aroganmu. Kamu masih berani bicara tentang Qianjun dan Qian seperti itu, keluar." Ucapnya sambil hampir menangis. Bersambung.